warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Resma selaku dosen mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yang telah mengajarkan kami tentang mata kuliah tersebut. Seterusnya, saya Gofi Armanito, NPM 1610012111191 akan mempresentasikan hasil jawaban UAS Hukum Ketenagakerjaan. Materi yang dibahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang dimaksud dengan keselamatan kerja ialah merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan, baik dari perusahaan maupun dari pekerja itu sendiri. Keselamatan kerja termasuk dalam perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja atau buruh agar selamat dari bahaya yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan, dan keselamatan kerja juga merupakan bagian dan tidak pekerja atau buruh. Keselamatan kerja tersebut ada peraturannya. Setiap peraturan tentu ada dasar hukumnya. Dasar hukum dari keselamatan kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Keselamatan kerja itu sangat penting karena bagi pekerja atau buruh adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja atau buruh akan memusatkan perhatiannya pada pekerjaan semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Dan bagi pemerintah, dengan adanya dan ditaatnya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitasnya. Dan untuk dari tujuan keselamatan kerja itu sendiri, untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Menjamin keselamatan kerja setiap orang yang berada di tempat kerja serta sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dan selanjutnya saya akan coba untuk menjelaskan ruang lingkup keselamatan kerja. Ruang lingkup keselamatan kerja adalah di segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Seperti 1. Dicoba dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perbatas dan instalasi yang berbahaya dan atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan yang atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun dan menimbulkan infeksi. Yang ketiga, pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang dalam bangunan atau cerobong. Yang keempat, pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun oleh tanah dan lain-lainnya. Alat-alat pelindung diri dalam keselamatan kerja dan kesehatan kerja seperti helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan atau kejatuhan benda tajam. Sepatu bot juga berfungsi untuk melindungi kaki dari tertusuk benda tajam, terkena cairan panas lainnya. Serta masker berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dan masih banyak lainnya alat-alat pelindung diri dari keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban pengusaha. 1. Memberikan kesehatan pada kondisi mental dan tenaga pekerja atau buruh yang sudah ada secara berkala kepada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang disetujui pegawai pengawas. Yang kedua, menunjuk dan menjelaskan kepada
pekerja atau buruh tentang satu, kondisi dan bahan yang dapat ditimbulkan di tempat kerjanya. Dua, semua pengaman dan alat pelindung yang dilihat ada di tempat kerjanya. Alat perlindungan diri bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Cara dan sikap yang aman dan melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, secara tertulis menempatkan di tempat kerjanya yang dipimpinnya semua syarat kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang keempat, memasang di tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat yang mudah terlihat dan terbaca. Yang kelima, menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri bagi pekerja atau pengusaha. Dan juga saya akan menjelaskan kewajiban dari pekerja atau buruh. Satu, memberikan keterangan benar bila diminta oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Yang kedua, memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerjanya yang diwajibkan. Yang keempat, meminta kepada pengusaha agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan perjalanan pulang ke rumah melalui jalan bisa atau wajar yang dilalui. Jenis-jenis dari kecelakaan kerja itu sendiri ialah menurut jenis kecelakaan, seperti terjatuh, tertimpa benda, terjepit, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, dan lain-lain. Menurut penyebab yang kedua, menurut penyebabnya seperti mesin, misalnya mesin pembangkit tenaga listrik, mesin gergaji kayu dan sebagainya. Menurut luka atau kelainan, seperti patah tulang, regang otot, memar dan lain-lainnya. Menurut letak kelainan atau luka di tubuh, seperti kepala, leher, badan, anggota atas, bawah, banyak yang tempat serta letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Penyebab kecelakaan kerja itu terjadi karena perilaku yang tidak mengikuti, sembrono, tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti standar prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri, kondisi badan fisik yang lemah, dan juga kondisi lingkungan yang tidak aman, termasuk di dalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan. Terakhir, saya akan menjelaskan peristiwa atau keadaan yang bukan termasuk dalam kecelakaan kerja adalah satu, kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, yaitu yang bersangkutan dengan sedang bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, kecelakaan yang terjadi di mes atau perkemahan yang tidak berada di lokasi tempat kerja. Yang ketiga, kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atas untuk kepentingan perusahaan. Yang keempat, kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Contohnya, pergi makan tidak dianggap kecelakaan kerja jika perusahaan menyediakan fasilitas untuk makan. Itulah hasil presentasi atas jawaban UAS Hukum Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.